Habis Yeah. itu tadi kita sudah bahas tentang pleasant life, good life, kemudian meaningful life. Kita sudah sedikit diskusi bahwa apakah itu sebuah hierarki atau apakah sebuah perkembangan, apakah ternyata diskusi kita awal ini bahwa itu sebuah Bunda Ina mempersepsikan sebuah proporsi. Jadi ketika kita memaknai hidup kita apakah dengan pleasant, apakah dengan good, apakah dengan kita meaningful life, berbagi. Itu kalau menurut Om Wisnu ini pengalaman nih yang Good. sudah Yeah. melanglang buah kemana-mana Yeah. ini. Oke, coba Baik. jenengan gimana? Bagaimana sih kita memaknai hidup itu? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz Hasan, Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Ina. wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, ini ada sebuah perkembangan baru ya. Saya buka dulu. Ada perkembangan baru di beberapa perusahaan di seluruh dunia itu sekarang ada satu jabatan baru namanya Chief of Happiness Officer. Jadi Chief of Happiness Officer. Officer. Siap. Jadi ilmu baru ini. Iya. Coba googling ya teman-teman, googling ke beberapa di Google gitu ya. Apple terus Google itu sekarang membuka saya sebuah sudah baca lowongan juga itu. ya, Chief of Happiness Officer. Jadi happiness itu menjadi sesuatu yang penting di dalam di dalam ketika seseorang join kepada sebuah korporasi atau ketika dia bekerja gitu ya. Mengapa ini penting ya? Karena ini kaitannya sama perkembangan pengelolaan human capital. Dulu itu human capital itu kan berkembang dari personalia, terus kemudian sumber daya manusia, human capital management. Nah, sekarang yang terakhir namanya human experience management. What is human experience management? Itu adalah gabungan antara value, experience, and happiness, Pak. Experience and happiness. and Jadi happiness. Value, experience, and Terus, happiness. Ya, tiga hal itu. experience and happiness. Ya. Jelasin Jadi, dong. Om. apa itu gitu ya? Dulu orang bergabung di perusahaan itu pasti motivasinya pengen cari karir gitu ya. Terus kemudian dapat gaji. Terus kemudian apalagi ya eksistensi gitu ya. Nah, sekarang anak-anak baru ini, anak-anak millennials, anak-anak Gen Z ini pengennya jadi hero, Pak. Jadi itulah sebabnya di Instagram itu meng-create apa yang disebut namanya IG story. Karena setiap orang itu pengen membuat they want to create their own story on their life gitu ya. Jadi ketika seseorang bekerja dia pengen jadi from zero to hero gitu ya. Dari nothing ke something gitu. Nah, dan itulah yang harus disediakan perusahaan. Itulah sebabnya kenapa penting meaningful of life itu kemudian menjadi topik bahasan kita semua. Gitu. Dulu memotivasi orang itu ya dengan uang, dikasih jabatan, development gitu ya. Tapi ilmu itu kayaknya udah mulai ditinggalkan deh. Karena ya memotivasi orang dengan uang itu jangkanya pendek gitu ya. Tetapi kemudian teman-teman silakan buka Daniel Pink ya, videonya Daniel Pink itu. Jadi beliau memberi sebuah tugas kepada beberapa mahasiswanya gitu ya. Begitu orang achieve terhadap satu target gitu ya, kemudian ditambah lagi bonusnya. Jadi dia diminta untuk menyelesaikan suatu persoalan gitu ya, dengan batas waktu 20 detik gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi duitnya gitu ya, dikasih tantangan lagi yang lebih menantang, terus kemudian duitnya ditambahi, tapi justru malah mendecrease performance gitu. Nah, ini membuktikan bahwa kemudian incentive and bonuses itu tidak menjadi penting, tidak selalu meningkatkan motivasi. Lalu kemudian orang mencari lalu apa? Oh, meaningful of life. Terus kemudian ya tadi itu create their own story gitulah. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sekarang memikirkan bagaimana membuat agar perusahaannya itu menjadi tempat seseorang untuk kemudian dia bisa menjadi orang ya, menjadi bermakna di dalam hidup. Bermakna. Iya, kira-kira demikian.